Shalom. Ada satu cerita di Alkitab yang ingin saya sampaikan kepada saudara semua yang menonton video ini. Mari kita buka di Matius 14 ayatnya yang ke-25 sampai 33. Kira-kira jam 3 datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena ketakutan. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia. Ini yang saya mau garis bawahi. Petrus berseru dan menjawab dia berkata, "Tuhan, apabila itu Engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Lalu di ayat yang selanjutnya bilang, kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolong aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu naiklah mereka ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Kita kembali kepada ayat yang ke-28 dan yang ke-29. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Dan ke-29 berkata, kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Teman-teman, satu hal yang saya ingin sampaikan hari ini. Ketika engkau memutuskan untuk mengikut dengan Tuhan, engkau berkata, "Tuhan, biarkan aku berjalan bersama engkau." Itu artinya engkau harus meninggalkan zona nyamanmu dan berjalan bersama Yesus. Jalan serta Yesus bukan berarti Yesus jalan di atas badai dan engkau berjalan di atas tempat yang kering. Jalan serta Yesus adalah engkau berjalan berdua gandengan tangan dengan Yesus. Mau di tempat badai sekalipun, engkau harus berjalan dengan dia. Hari itu saya sangat ingin ikut pelayanan mission trip ke India. Karena bagi saya India itu sangat melekat dalam hati saya karena saya dari kecil nonton film India sangat banyak. Bahkan dari saya sejak kandungan, mama saya pun nonton film India. Jadi ketika ada mission trip ke India, saya memilih untuk saya beriman ke India. Dan semua orang dibilang, "Ayo nabung, ayo nabung." Saya dengan hari itu dengan PK yang cukup kecil, saya rasa saya nggak akan pernah berangkat. Tetapi saya yakin bahwa ini saatnya saya untuk beriman. Dan saya mengajak semua orang-orang yang saya rasa saya bisa ajak untuk sama-sama beriman ke India. Dan akhirnya di ending cerita kami dibatalkan berangkat ke India. Karena satu dan lain hal kami gak jadi berangkat ke India. Tetapi saya masih bersikeras, dalam hati saya masih bersikeras untuk enggak, gue harus berangkat ke India. Dan sampai satu waktu tiba-tiba dibilang, hari itu pagi-pagi saya lagi mau ngajar di satu sekolah, saya ditelepon sama pemimpin saya di Bogor. Saya ditelepon dan dibilang, "Siapin ini." Dan saya sangat semangat, saya sangat excited. Kenapa? Karena ini momen saya untuk kembali beriman. Momen saya kembali terbakar, iman saya kembali naik. Namun hari itu tiba-tiba gembala saya, pemimpin saya berkata seperti ini. "Untuk tiket ke India, coba kamu tanya Tuhan, kamu mau meletakkan berapa?" Di situ hati saya campur aduk. Karena saya nggak punya banyak uang. Hari itu di ATM saya cuma ada 1.200.000. Dan saya nggak tahu, saya benar-benar nggak punya uang banyak. Bahkan untuk tiket pesawat saja membutuhkan 15 juta untuk pulang pergi. 15 juta, belum lagi tiket domestiknya kita ke beberapa tempat. Itu sangat banyak. Dan uang saya cuma
1.200.000. Dan saya baca tentang ayat ini lagi. Saya bilang, Tuhan, kenapa Petrus bisa berjalan di atas air? Poinnya adalah di ayat yang ke-28 yang berkata, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Di terjemahan lain berkata, have me to join you. Biarkan aku untuk join bersama engkau di badai itu. Bagi saya, ini bukan tentang keren-kerenan. Bukan tentang seberapa besar engkau persembahkan ke Tuhan hari itu. Tapi saya memutuskan untuk mempersembahkan 1.200.000 saya untuk pergi ke India. Saya gak punya apa-apa dan saya gak tahu saya akan berangkat juga atau enggak. Dan saya memilih untuk meletakkan. Dan sampai satu ketika kami akhirnya bisa berangkat, dana tiba-tiba terkumpul dan semua tertutup biayanya. Dan saya menjadi salah satu orang yang ke India. Perjalanan gak selesai sampai di situ. Di India mungkin saya bukan orang yang pintar bahasa Inggris. Tapi hari itu ada satu gereja kecil, benar-benar kecil, dan bahkan dia digubuk. Kalau engkau berkata rumahmu jelek, buat saya gereja ini sangat jelek karena mereka udah cuman gubuk dan temboknya bukan tembok kayu. Temboknya hanya jaring-jaring yang supaya mereka tidak dimasukin nyamuk. Atapnya terbuat dari plastik. Plastik bekas bahkan. Bagi saya ini kondisi yang mengerikan. Tetapi hari itu tiba-tiba hadirat Tuhan sangat kuat. Hadirat Tuhan sangat kuat. Kami nyembah Tuhan, benar-benar cuma nyembah Tuhan itu sampai 2 jam non-stop. Ini sebuah perjalanan yang sangat membuat saya terkagum sama Tuhan. Bahkan di India saya pelayanan ke satu kampung. Itu kampung semua isinya orang kusta, saudara. Saya juga kaget waktu saya mau salaman sama orang itu, tiba-tiba dia gak punya jari. Bahkan ada yang jari kakinya gak lengkap, ada yang tangannya pun gak lengkap. Buat saya kaget. Ini ada apa dengan kampung ini? Dan ternyata itu kampung kusta. Setelah kami pulang dari sana baru dikasih tahu itu kampung kusta. Dan yang saya paling ajaib adalah ketika saya mendoakan satu anak yang kakinya bengkok dari lahir. Dan hari itu dia berjalan. Buat saya perjalanan iman gak pernah dimulai dengan kata, ayo saya mau. Tapi kau harus melangkah. Bukan tentang kamu bisa atau enggak. Bukan tentang kamu mampu atau tidak. Tapi kamu mau untuk melangkah atau tidak. Keluarlah dari zona nyamanmu. Melangkahlah. Jalan serta Yesus bukan berarti Yesus jalan di atas badai, engkau jalan di tempat kering. Yesus mengalami penderitaan, engkau baik-baik saja. No. Jalan serta Yesus, engkau gandengan erat dengan Yesus. Dan engkau berkata, aku ikut engkau kemanapun engkau pergi. Tapi seringkali kita sama seperti Petrus yang berada di ayat ke-31 yang berkata, hai orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Pertanyaan yang sama yang saya pertanyakan kepada engkau. Hai orang percaya, mengapa engkau bimbang? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.